Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kita jumpa lagi di dalam seri Refresh Your Mind and Soul. Kita akan terus belajar kebenaran firman Tuhan yang memberikan kekuatan di dalam kehidupan kita. Dan hari ini kita akan belajar satu kebenaran firman Tuhan dari Injil Matius pasal yang keempat ayat yang pertama. Injil Matius pasal yang keempat ayat yang pertama, demikian firman Tuhan. Maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, setelah peristiwa di mana Yesus dibaptis oleh Yohanes di Sungai Yordan, kemudian berlanjut kepada kisah yang kita baca pada hari ini. Dia dibawa oleh Roh Allah ke satu tempat, ke sebuah gunung yang tinggi untuk dicobai. Demikian dengan hidup kita sebagai orang yang percaya di dalam Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, kita jangan pernah berpikir bahwa karena kita mengiring Tuhan, maka segala pencobaan akan dibuat lalu oleh Tuhan atau ditiadakan oleh Tuhan. Bahkan kadangkala Bapak Ibu, Tuhan izinkan justru di dalam pengiringan kita kepada Tuhan, Tuhan akan mengizinkan kita untuk dicobai. Mungkin kita berpikir, kenapa demikian? Itu terjadi Bapak Ibu karena Tuhan ingin agar kita murni di dalam mengiring Tuhan. Kita harus dicobai, dalam arti kita harus dites. Artinya dites kemurniannya, atau dites ketaatannya, atau dites Bapak Ibu pengabdiannya, kesetiaannya. Demikian juga dengan kita sebagai orang yang percaya di dalam Tuhan. Tuhan harus memurnikan kita. Dia mau bahwa kita dalam mengiring Tuhan didasari oleh ketaatan, didasari oleh kesetiaan, didasari oleh pengabdian dan kasih yang tinggi kepada Tuhan. Dan itu tidak bisa Bapak Ibu dibuktikan dengan satu keadaan yang nyaman-nyaman saja. Itu tidak bisa dibuktikan dengan keadaan yang baik-baik saja. Karena kalau dalam keadaan yang baik-baik saja, dalam keadaan yang nyaman-nyaman saja, semua orang pasti bisa mengatakan dia mengasihi Tuhan. Semua orang pasti bisa mengatakan terima kasih Tuhan, Tuhan baik. Semua bisa mengatakan demikian. Itu sebabnya kita harus dicobai di dalam satu keadaan yang bagi kita itu adalah keadaan yang berat. Sama halnya dengan peristiwa waktu Yesus dicobai. Dia tidak dibawa ke satu padang rumput yang luas dengan air yang begitu banyak, dengan mata air yang ada di padang rumput tersebut yang membuat suasana menjadi sejuk. Dia tidak dibawa ke satu tempat di mana ada pohon buah-buahan yang rindang dan nyaman, tetapi dia dibawa ke satu padang gurun. Perhatikan ayat ini. Maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun. Padang gurun berbicara ketidaknyamanan Bapak Ibu. Padang gurun berbicara kegersangan, panas. Bahkan pada saat Yesus dicobai, iblis memerintahkan Yesus untuk mengubah batu-batu menjadi roti. Artinya tempat itu bukan tempat yang hijau. Begitupun dengan kita. Bahwa kita harus dites kesetiaan, kemurnian kita dalam mengiring Tuhan lewat keadaan-keadaan yang menurut kita tidak nyaman. Tetapi perhatikan dengan baik. Teguhkan hati kita, teguhkan iman kita pada waktu kita mengalami keadaan ini. Bagaimana kita tahu bahwa kita sedang ada di dalam sebuah proses ujian Tuhan dan yang bukan ujian Tuhan? Bapak Ibu, dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, Tuhan kadangkala izinkan ada sebuah penghukuman, tapi Tuhan juga kadangkala izinkan ada sebuah ujian. Bagaimana kita membedakan itu ujian atau sebuah hukuman? Bapak Ibu bisa melihat kepada pengabdian dan pengiringan Bapak Ibu. Jika selama ini engkau setia menjalani kehidupanmu bersama Tuhan, engkau menjadi orang yang mengandalkan Tuhan, engkau senantiasa menyerahkan hidupmu kepada Tuhan. Tapi di satu sisi engkau mengalami satu keadaan yang tidak nyaman, bisa dipastikan engkau sedang ada dalam ujian Tuhan. Berbeda jika Bapak Ibu ada di dalam satu keadaan yang tidak nyaman karena kelalaian hidup Bapak Ibu yang Bapak Ibu jalani. Hidup yang sembrono dan suka-sukanya Bapak Ibu sendiri. Dan itu bisa dipastikan bukanlah sebuah ujian. Jadi
Kalau Bapak Ibu mengalami keadaan seperti yang saat ini, firman Tuhan katakan kepada kita, dan kita percaya itu sebuah ujian. Teguhkan hati kita, tetap kuat di dalam Tuhan, dan tetap setia bersukacita dalam mengiring Tuhan. Maka kita akan melihat sama seperti kebenaran firman Tuhan ini, bagaimana malaikat-malaikat datang melayani Yesus. Begitupun dengan kita, saat kita teguh berdiri di dalam Tuhan, di dalam ujian-ujian yang Tuhan izinkan terjadi, maka di akhirnya malaikat akan bersorak-sorai dan akan bersukacita karena kita. Tetap semangat, tetap bersukacita. Tuhan Yesus memberkati.